Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Saya percaya kita semuanya mendapatkan sukacita yang besar daripada Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama persiapkan kehidupan kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Memuji, meninggikan namanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada Tuhan sampai pagi hari ini. Dengan nafas kehidupan yang baru, itu semuanya Tuhan berkat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji, kami akan mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Mengagungkan nama-Mu Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berikan perkenanan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh kedapatan layak Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan kehidupan kita masing-masing. Kita fokuskan pikiran kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mempermuliakan nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berseru bersama-sama, memanggil namanya. Nama yang di atas segala nama. Dialah Tuhan, dialah Raja. Kaulah penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Engkau-Lah Tuhan kekuatan dalam hidup kami Yesus. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru kepadamu setiap hati kami Tuhan, jamah setiap hati kami Yesus. Kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan, puaskan setiap kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, Engkau kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Jikalau kami boleh ada Tuhan, ini semua karena kasih-Mu Yesus. Oh Yesus, haleluya, ku bersyukur. Kami rasakan Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya, ini kehidupan kami Tuhan, pakai kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau berkuasa Yesus. Puaskan setiap hati kami Tuhan, puaskan hati kami yang rindu, kami yang haus akan Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, jamah kehidupan kami Yesus. Engkau baik ya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Yesus, Yesus, Engkau kemenanganku, Engkau Allah yang hidup, Engkau berkuasa, Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau pengharapan kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Nama-Mu besar, layak ditinggikan. Yesus, Yesus.
Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kuasa-Mu, ada mukjizat terjadi dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama kami Tuhan, Kau di dalam kami Yesus. Tuhan, Engkau sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, Kau sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, mulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku
sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisa sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, sebagai bentuk penyerahan diri di hadapan-Mu Yesus. Kau kuasai kehidupan kami Tuhan, sebab kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, kami bersyukur Engkau ajar, nama-Mu besar. Yesus, Yesus Tuhan, ku panggil nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Jamah siap kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi penuhi kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan, melawat setiap hati kami Yesus. Bapa, Engkau setia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau mulia.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kau melebihi dari semuanya, Tuhan. Haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, setia. Amin. Sekali lagi, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami kagum akan kesetiaan-Mu, Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus.
Mari kita satukan hati kita. Bapa, sungguh kami membuktikan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Engkau tidak pernah berubah. Engkau selalu sama. Engkau Allah yang setia, yang membuktikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih firman-Mu, ya dan amin, terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya setelah kami memuji, menyembah, dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, kiranya Tuhan layak menerimanya. Tiba saatnya kami menenangkan diri kami untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan sabda-Mu yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami, yang memperkaya kami, yang menguatkan iman percaya kami, yang membuat kami semakin mengenal siapa Tuhan kami dan bagaimana Dia berkuasa untuk menolong dan memberkati kehidupan kami. Kami memohon kepadamu sekali lagi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ambil alih Tuhan, ambil alih hidup kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Segala bentuk kuasa dari kuasa kegelapan yang berusaha untuk merampas benih firman Allah. Bersama-sama kami bersepakat untuk menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami rindu untuk diberkati. Kami rindu untuk bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Kami rindu untuk bersepakat dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Sebab kami siap untuk mendengar. Dan semua yang siap mendengarkan dan menyambut firman Allah. Bersama-sama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, senang bisa bertemu bersama-sama sekalipun di udara kita bertemu. Dan saya percaya bahwa sekalipun kita terpisah dengan jarak, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mengingat pandemi corona menjadi dampak bagi banyak orang. Bapak Saudara, tentu saya tahu bahwa kita semuanya memiliki pergumulan masing-masing. Tapi saya mau ingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu tidak sendirian. Semua orang menghadapi masalah bersama-sama. Mari kita bersatu hati untuk menggumulkannya di hadapan Tuhan supaya Tuhan melawat Indonesia. Haleluya. Baik, masih dalam kelanjutan Paskah, saya mengajak kita semuanya melihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya." Bapak Saudara, supaya kita memahami apa yang akan kita terima pagi hari ini,
Saya memberi judul firman Tuhan yaitu Karena Yesusku Sudah Bangkit. Judulnya adalah Karena Yesusku Sudah Bangkit. Bapak Saudara, kalau kita mendengar, memperhatikan dengan seksama perikop yang kita baca pagi hari ini, maka tentunya kita mendapatkan gambaran bahwa murid Yesus sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Beberapa bagian menunjukkan kepada kita bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa yang harus mereka berperbuat karena mereka berada dalam keadaan ketakutan. Ya. Nah, tetapi firman Allah menyatakan bahwa ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di mana itu menunjukkan bahwa kehadiran Yesus adalah penampakan yang pertama bagi mereka setelah Yesus bangkit, membuat keadaan yang muram, keadaan yang sulit, keadaan yang tertekan, keadaan yang berputus asa berubah menjadi sukacita dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kita pernah atau sedang berada dalam situasi yang sulit saat ini. Mungkin kita sedang bingung hendak melakukan apa. Saya tahu bahwa kita bergumul dengan pandemi corona yang seperti ini. Ada di antara kita yang mohon maaf di PHK. Usahanya tidak berjalan dengan lancar. Sementara banyak tagihan, banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Tentu secara manusia kita bingung. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi firman Allah katakan telah menunjukkan kepada kita. Murid-murid mengalami hal yang begitu mencekam. Tetapi kehadiran Yesus karena Yesus sudah bangkit. Membuat segala sesuatu berbeda dalam hidup mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita berada dalam masalah hari ini. Bangkitlah. Sebagaimana Yesus telah bangkit. Kita bangkit dari masalah kita. Percaya bahwa Yesus hadir dan menyertai kehidupan kita. Kebangkitan Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menang atas dosa, atas iblis, atas dunia, bahkan atas maut. Amin. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sehingga kalau kita memperhatikan pandemi corona yang saat ini tidak hanya kita hadapi sendirian. Tapi seluruh dunia ini berada dalam pengaruh yang sangat luar biasa karena masalah ini. Sebenarnya dibandingkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Corona hanyalah masalah kecil. Yang tidak bisa dibandingkan dengan masalah terbesar manusia. Yaitu kematian kekal. Dan kabar baiknya ialah bahwa Yesus telah menang atas maut. Terlebih corona. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah badai ini pun pasti berlalu. Dan Tuhan akan menunjukkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemenangan Yesus atas dosa, atas iblis, atas dunia dan maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Berkata begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang artinya bahwa apa yang Tuhan kerjakan, kemenangan lewat kebangkitannya, itu diberikan kepada gerejanya, yaitu saudara dan saya. Nah, Bapak Saudara, karena Yesus sudah bangkit, ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Menurut referensi atau ayat yang telah kita baca di awal firman Tuhan ini disampaikan. Ada 3 hal yang saya bisa sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama kita kembali melihat ayat 19b dan ayat 21. Ayat 19b dan ayat 21 pada Yohanes pasalnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu ayat 21 firman Tuhan berkata begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah, dengan saya membaca dua bagian ini, tentunya Bapak Ibu Saudara bisa langsung menangkap apa yang Tuhan kerjakan dalam kebangkitannya. Ya, yaitu Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Dinyatakan dua kali, itu artinya kita harus memberikan perhatian bahwa memang kita punya masalah, tetapi yang luar biasa, damai sejahtera diberikan untuk saudara dan saya. Tetapi kita juga harus paham bahwa dunia juga memberikan damai sejahtera loh. Damai sejahtera bukan hanya diberikan oleh Tuhan, tapi damai sejahtera diberikan oleh dunia. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, dari ayat ini kita bisa mendapatkan bahwa dunia juga memberikan damai sejahtera. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa apa yang diberikan Tuhan dengan apa yang diberikan oleh dunia tidak sama. Amin. Ya. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat menyolok antara damai sejahtera yang diberikan Tuhan dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kalau dari Tuhan itu kekal sifatnya. Tidak bisa dicuri, tidak bisa diambil dari kehidupan kita. Hanya respon kita yang menentukannya. Tidak dipengaruhi oleh keadaan ataupun situasi. Dan damai sejahtera Tuhan bersifat sejati. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu palsu dan sementara. Ya. Dunia akan memberikan damai sejahtera kepada kita ketika keadaan kita baik-baik saja dan situasi berpihak terhadap kita. Contoh, bukankah rasa aman? Ketika kita punya penghasilan yang cukup, kita merasa aman, kita merasa tentram, keadaan baik-baik saja. Tapi coba dengan situasi berdasarkan kondisi dunia saat ini, berapa banyak yang akhirnya penghasilannya langsung merosot dengan tajam? Apakah damai sejahtera yang diberikan dunia tetap ada ketika keuangan sedang berada pada jurang yang paling dalam? Nah, itu yang membedakan damai sejahtera Tuhan dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Perbedaannya sangat jauh. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara telah menerima damai sejahtera dari Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Itu sebabnya orang Kristen berbeda dengan orang dunia ini. Sekalipun keadaan dan situasi kita sama, tetapi damai sejahtera yang kita nikmati, yang kita rangkul, yang memenuhi kehidupan kita, menjamin kita tetap bersuka cita. Menjamin kita tetap kuat. Menjamin kita berespon positif. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera yang berbeda dari dunia ini. Makanya Nabi Habakuk, di dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 dan 18. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18.
Itu menunjukkan bagaimana damai sejahtera yang berasal dari Tuhan akan menerobos, akan membuat berbeda sekalipun situasinya sama dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam masalah yang besar. Kita baca bersama-sama. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau kita mengerti keadaan bangsa Israel ketika firman Allah ini diterima oleh Habakuk, mereka hidup kebanyakan dalam hal bertani, bercocok tanam atau beternak. Maka kita melihat gambaran bahwa mereka tidak punya apa-apa. Ladang mereka, ternak mereka tidak menghasilkan apa-apa. Artinya mereka miskin. Artinya mereka sangat kekurangan. Tetapi damai sejahtera yang berasal dari Tuhan tidak dipengaruhi dengan ekonomi. Tidak dipengaruhi dengan kondisi global. Tidak dipengaruhi dengan apapun dalam dunia ini. Sehingga orang percaya tetap bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tetap bisa beria-ria di dalam Allah. Amin. Itu sebabnya jangan biarkan damai sejahtera Tuhan hilang dari hati kita. Kenapa bisa hilang? Ya, kalau mengutip kembali pada Yohanes 14 ayat 27 bagian terakhir berkata begini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi di bagian awal Tuhan bilang damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tapi di bagian akhir janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya apa? Bahwa kalau kita gelisah, kalau kita khawatir, kalau kita menjadi takut, sebenarnya kita sedang membuang damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Mari kita belajar dari contoh yang diberikan oleh Paulus dan Silas yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, lihat di sini adalah contoh nyata, teladan yang nyata dari murid Yesus. Bahwa sekalipun mereka dalam keadaan yang sangat tidak nyaman. Mereka dipenjara, mereka disiksa. Mereka dalam pengawalan yang sangat ketat. Tetapi itu tidak bisa merebut damai sejahtera mereka. Mereka tidak dipengaruhi dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Mereka buktikan bahwa damai sejahtera yang telah Tuhan berikan tetap memampukan mereka untuk memuji Tuhan. Untuk tetap mengucap syukur. Untuk tetap berdoa. Sekalipun kehidupan mereka sedang berada dalam pergumulan yang berat. Saudara, di sini kita bisa pelajari bahwa sekalipun seakan-akan tidak ada jalan keluar, tetapi damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sanggup memelihara hati kita dan tidak akan mengizinkan ketakutan ataupun kecemasan menguasai diri kita. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Yesus bangkit dan berada di tengah-tengah murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya mengalami perubahan yang drastis. Mereka kembali bersuka cita. Damai sejahtera yang mereka dapatkan. Kiranya dalam pergumulan apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi. Mari kita bangkit dan menerima damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah yang kedua. Karena Yesusku sudah bangkit. Yang pertama kita bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Yang kedua. Mari kita melihat ayat ke-20 dari Yohanes pasalnya yang ke-20 tadi.
Yohanes 20 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Karena Yesusku sudah bangkit, maka kita bisa hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita melihat 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, apa yang murid Yesus alami ketika Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, itu berhubungan erat dengan apa yang dialami oleh Thomas. Yang tercantum pada pasalnya yang sama Yohanes 20. Tetapi di perikop selanjutnya yang tertulis dalam Alkitab kita, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ya, ketika murid-murid lain bercerita bahwa Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada saudara-saudaranya. Tapi Thomas tidak percaya. Kenapa? Thomas tidak melihat. Ya, sehingga dalam perikop tersebut dijelaskan bahwa Thomas tidak mau percaya. Dan puji Tuhan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang baik. Dia tahu keterbatasan kita. Dia tahu tingkat iman kita. Sehingga Yesus pun akhirnya menunjukkan dirinya kepada Thomas. Dan tanpa Thomas meminta. Karena Yesus adalah Allah yang maha tahu. Yesus bilang, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, di sini Yesus menunjukkan kepada Thomas bahwa iman yang selama ini berusaha Yesus tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Dengan mereka terima firman, dengan mereka bergaul dengan Tuhan, dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau supaya iman itu naik ke level selanjutnya. Bukan hanya karena melihat apa yang telah Tuhan kerjakan, tetapi percaya sekalipun belum melihat. Itu sebabnya pada ayat 29 setelah Yesus memerintahkan Thomas untuk melihat tangan dan mencucukkan jarinya, Yesus berkata ya kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya yakin bahwa ayat ini sengaja ditulis karena memang tidak hanya ditunjukkan bagi Thomas saja, tetapi bagi kita semuanya yang tidak hidup pada zaman Yesus, firman menjelma menjadi manusia dan melayani selama 3,5 tahun di muka bumi ini. Kita berada pada zaman yang berbeda. Itu sebabnya kita diminta oleh Tuhan bahwa percayalah. Karena engkau akan berbahagia sekalipun engkau tidak melihat. Nah, ada hal yang luar biasa. Bahwa setelah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Setelah Yesus menegur Thomas, dia baru percaya setelah melihat. Pada perikop selanjutnya yang hanya terdiri 2 ayat. Itu menunjukkan kepada kita konklusi dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. 31, perhatikan ini baik-baik. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya bahwa kalau kita punya firman,
itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Dan dengan firman yang kita terima, itu sudah cukup untuk menjamin kita memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga yang Tuhan jaminkan bagi kita semuanya. Amin. Jadi poin yang kedua, karena Yesusku telah bangkit, kita bisa hidup karena percaya, bukan lagi karena melihat. Yang ketiga, dengan cepat saja, mari kita akan melihat pada ayatnya yang ke-21. Yang ketiga, Yohanes 20 ayat 21 berkata begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Karena Yesus sudah bangkit. Yang pertama, berkat yang pertama, kuasa yang kita alami ialah bahwa kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, kita bisa hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga ialah bahwa Yesus bangkit untuk mengutus kita memberitakan Injilnya. Nah, kalau Bapak Saudara saat ini melihat Alkitab dengan Alkitab versi cetak, ada bantuan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ada catatan kaki di bawahnya atau referensi yang menunjukkan pada pasal 20 ayat 21 sampai 23 itu berhubungan erat dengan Matius 28 ayat 18 sampai 19. Kemudian Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16. Singkat kata bahwa dua referensi ayat ini yang merujuk kepada ayat 21 itu berbicara tentang amanat agung Kristus. Satu ayat saja yang saya bacakan dalam Matius 28 ayat 19 berkata begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tangkap isi hati Tuhan. Tahukah bahwa misi Tuhan bukan untuk menjadikan orang Kristen orang yang kaya raya. Kalau itu tujuan Tuhan, seharusnya 12 murid Yesus sebagai murid utama, sebagai rasul, orang yang bersama-sama dengan Yesus seharusnya menjadi orang kaya pertama kali yang diberkati oleh Tuhan. Setidaknya mereka menjadi konglomerat dalam usaha yang sedang mereka tekuni. Tapi tidak, bukan? Apakah mereka kurang beriman? Apakah mereka tidak terpilih? Apakah mereka tidak melihat kuasa atau tidak mengalami kuasa atau tidak melakukan kuasa dalam nama Yesus? Semuanya terjadi. Tetapi sekali lagi bahwa Yesus sebagai Allah memiliki misi bukan untuk menjadikan orang Kristen sebagai orang kaya raya. Tuhan berikan anugerah kekayaan bukan untuk dinikmati oleh diri kita sendiri, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk meluas lebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tetapi Bapak Saudara sekalian, sejak Adam dan Hawa manusia pertama melakukan dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan selama 4.000 tahun lamanya Allah menjalankan misi penyelamatan. Itu sebabnya Yohanes 3:16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini isi hati Tuhan. Sekali lagi, ini isi hati Tuhan. Allah begitu kasih. Semula Allah menciptakan manusia, saudara dan saya, dan semua orang di luar sana, untuk mengalami hidup yang kekal. Pemulihan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Allah tidak mengerjakannya sendirian. Dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Dia menentukan kita sebagai utusannya untuk kabarkan berita baik. Yaitu Injil bahwa Yesus adalah Tuhan.
bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Nah, dunia harus tahu kita adalah duta Kristus untuk memberitakan ini. Sehingga Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 berkata begini. Ini yang seharusnya terjadi ketika kita menyadari kita berada dalam misinya Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ini yang menjadi jaminan. Mari kita membawa orang kepada Kristus sehingga kemudian dengan hati mereka percaya dan dengan mulut mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Memberitakan Injil adalah panggilan utama dari orang percaya dan gereja. Saya senang sekali beberapa waktu yang lalu ada anak muda yang bertanya kepada saya, bagaimana cara menginjili? Saya bilang gampang. Dan seharusnya kita mengerjakannya bersama-sama. Kalau kita menyadari sesuai dengan apa yang terdapat dalam Matius 28 ayat 18-19. Bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Maka hal yang harus kita kerjakan yang pertama. Doakan. Doakan diri kita. Bahwa kita tahu panggilan Tuhan. Doakan jiwa-jiwa. Supaya Tuhan bawa kita kepada mereka. Dan kita pertemukan mereka dengan Tuhan. Kemudian kita minta pimpinan Roh Kudus. Supaya kita tidak sekedar asal-asalan mencari jiwa. Tapi kita minta Tuhan memberikan Roh Kudus. Memimpin kita. Dan mempersiapkan jiwa-jiwa. Untuk kita tuai bagi kerajaan sorga. Kemudian kita gumulkan. Tidak hanya sekali. Tidak hanya 2 kali. Tetapi berkali-kali. Sampai terjadi hubungan emosional. Sampai kedekatan terbangun di antara Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mereka. Kemudian setelah terbangun, saksikan apa yang engkau alami bersama dengan Tuhan. Tunjukkan apa manfaat ketika engkau menjadi orang percaya. Beritahukan apa sih keunggulan orang Kristen, apa sih yang telah Tuhan kerjakan bagimu. Dan kemudian cari tahu masalah mereka apa. Bantu mereka untuk menyelesaikannya. Jadilah berkat. Tidak hanya sekedar omong doang. Tapi berdampak bagi mereka. Sehingga mereka tahu bahwa orang Kristen punya kasih Allah yang luar biasa. Dan kemudian tuntun mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kiranya ketiga hal ini dapat membuat kita mengerti. Karena Yesusku telah bangkit. Maka 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. 1, kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. 2, kita tidak lagi hidup karena melihat, tapi karena percaya. Dan yang 3, kita mengerti bahwa kita diutus untuk memberitakan Injil. Kiranya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang tim musik, singer dan WL untuk tampil ke depan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus kita sudah bangkit. Biar kuasanya bekerja sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita bingung dan apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini, Dia jawaban dalam setiap doa kita. Mari kita angkat pujian itu, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Nyatakan doamu dengan pujian ini. Kita akan sama-sama Engkaulah jawaban. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu
awal kita angkat pujian ini. Engkaulah jawaban di setiap doa kami ya Tuhan. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Tuhan percaya, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Biarkan musik yang mengalunkan pujian ini, sementara saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Allah yang telah kita terima pagi hari ini. Saya tahu setiap kita punya pergumulan, dan mungkin ada di antara kita yang sedang takut, sedang bingung, khawatir dengan apa yang terjadi saat-saat ini. Tetapi lihatlah, Yesus sudah bangkit. Dia berkuasa. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan dosa. Dia telah mengalahkan iblis. Dia telah mengalahkan dunia ini. Dan kemenangannya diberikan untuk saudara dan saya. Firman Tuhan meminta kepada kita, bangkit dari ketakutan kita, bangkit dari kekhawatiran kita, bangkit dan terima kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Terima damai sejahtera, hidup karena percaya, beri diri untuk menyatakan Injil bagi setiap orang di muka bumi ini. Yesus sudah bangkit, dan kemenangannya adalah kemenangan kita. Haleluya. Biar kuasanya bekerja dalam hidup kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mengatakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Bapak Ibu Saudara, percayalah kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Yes, haleluya. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu. Saat ku menyembah, saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari nikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Jangan biarkan kekuatan
kekhawatiran menguasai hatimu. Percayalah, Yesus memang mati. Dan dia memang harus mati untuk gantikan engkau dan saya menerima upah dosa yang adalah maut. Tetapi percayalah, Yesus kita, dia sudah bangkit. Dia telah mengalahkan dosa. Dia telah mengalahkan iblis. Dia telah mengalahkan dunia ini. Dan dia telah mengalahkan maut. Dan firman Allah katakan, kemenangan itu diberikan, disediakan untuk gerejanya, untuk umatnya. Sehingga kalau kita menghadapi pergumulan di dunia ini, berbagai macam tantangan, tidak pernah lebih besar dari musuh yang telah ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Bangkitlah, majulah, percayalah, terima kemenangan dari Tuhan. Damai sejahtera disediakan Tuhan bagimu. Hidupmu bukan lagi karena melihat, tapi karena percaya. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Dan tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk mencari kesenangan diri, bukan untuk membangun kerajaan dalam dunia ini. Tetapi seperti Yesus telah datang untuk mencari yang terhilang, Tuhan mau kita melanjutkannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ambil bagianmu. Bersama-sama dengan gereja Tuhan, mari selamatkan jiwa yang terhilang. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kemenangan yang telah Engkau kerjakan. Terlebih kami mengucap syukur bahwa kemenangan itu Engkau berikan untuk gerejamu. Untuk memberikan kepastian bahwa masalah yang kami hadapi hari demi hari tidak bisa dibandingkan dengan musuh yang Kau taklukkan di bawah gerejamu. Itu sebabnya kami tidak akan pernah lagi menjadi gentar. Kami tidak lagi akan gelisah. Sebab ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, yang tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Damai sejahtera yang kekal, yang melampaui segala akal dan pikiran, yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat anugerahmu. Hamba-Mu yang bodoh di hadapan-Mu telah selesai membentangkan kebenaran firman-Mu. Dan biar Roh Kudus akan mengambil alih, melanjutkan rencana-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Supaya sempurnalah rencana Tuhan dalam hidup kami. Sempurnalah berkat firman Allah yang sedianya telah Engkau rencanakan dari awal bagi kami yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati dan terlebih melakukannya. Dan sungguh firman Allah memberkati kami atas seluruh kebenaran-Mu yang telah kami terima pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan bersuka cita. Dan di dalam nama Yesus Kristus, semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Haleluya. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita sambut satu pujian. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
lagu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Aku ada hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kami nyatakan Engkau Allah yang baik. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami tidak bisa keluar dari kasih-Mu, dan tidak ada yang bisa merampas kami dari kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini sekalipun sekali lagi kami tidak bisa berkumpul dalam rumah-Mu, tetapi kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya setiap kali Engkau hadir, Engkau mengerjakan dalam kuasa-Mu. Sehingga pagi hari ini, biar kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang dalam pergumulan berkemenangan karena Roh-Mu tinggal di dalam kami. Bapa di surga, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Ampunilah negeri kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran bangsa kami. Sehingga penyakit ini berada di tengah-tengah kami. Kami berdiri membangun tembok di hadapan-Mu. Sayangilah kami Tuhan. Sayangilah bangsa kami. Supaya ada pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Kasih karunia-Mu Engkau berikan. Shalom tercurah dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan Tuhan, biar saat-saat seperti ini gereja-Mu bersatu hati untuk terlibat dalam misi Allah. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Menjadi berkat dan teladan di tengah-tengah bangsa ini. Dan biar bangsa ini menemukan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi terang dan garam dunia. Biarlah pemerintahan kami yang telah Engkau tetapkan di atas kami. Engkau berikan hikmat, akal budi, pengertian, otoritas ilahi. Engkau kumpulkan bersama-sama dengan orang benar, orang yang Engkau pilih untuk boleh menjadi alat-Mu menyelesaikan problema negeri ini ya Tuhan. Tetapi tolong perlindungan-Mu nyata bagi setiap mereka. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau bentengi mereka sedemikian rupa. Dan jikalau ada kesepakatan gelap yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan yang bergerak di bangsa ini, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, bongkar setiap kesepakatan mereka, permalukan mereka ya Tuhan, tetapi sayangi nyawa mereka untuk mereka punya kesempatan diselamatkan dalam anugerah Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, dalam proses pengembangannya. Tuhan, kami sangat terbatas. Kami melakukan apa yang dapat kami kerjakan bersama-sama. Bahkan Engkau melihat sendiri, kami tidak pernah berhenti. Kami tidak pernah lelah untuk mengerjakannya. Bahkan Engkau berikan sukacita, damai sejahtera di tengah kami. Sehingga kami tidak pernah merasa capek. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi miskin karena kami memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan apa yang kami miliki sebenarnya semua berasal dan dimiliki oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan dengan menyadari bahwa ini adalah pekerjaan kudus-Mu. Tuhan, Engkau bertindaklah
menyediakan segala apapun yang diperlukan. Pakai semua orang, semua pihak, semua hal dengan caramu yang ajaib. Sehingga kerajaanmu diluas lebarkan di bumi ini melalui GSJA Parakletos. Tuhan Yesus, tolong anak-anakmu dalam berbagai masalah yang ada. Kami tidak bisa mengutarakannya satu persatu. Tetapi kami percaya bagian kami di dalam Tuhan sama. Kuasamu tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan pagi hari ini setiap pribadi. Berkati keluarga kami, berkati ekonomi kami, berkati segala pergumulan anak-anak-Mu. Kami terima kemenangan yang datangnya dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau menerima berkat yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, mari angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.